silang pendapat terjadi pada seputar kuantitas korban tewas serta skala penderitaan yang ditimbulkan akibat genosida 1965 hingga 1966. Sementara itu, banyak pula kalangan yang mewajarkan tindakan kekerasan kepada anggota dan simpatisan PKI sebagai balasan setimpal atas apa yang mereka lakukan kepada para korban peristiwa G30S 1965. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Negara yang diharapkan bertanggung jawab atas kegagalan melindungi warganya dalam peristiwa genosida 1965 hingga 1966 pun terlihat kikuk menghadapi tuduhan telah berpihak pada PKI. Alih-alih menjadi awal langkah mendatangkan keadilan para korban dan penyintas peristiwa 1965. Simposium yang diselenggarakan pemerintah pada 19 April 2016 lalu malah menuai reaksi keras dan kini tak jelas lagi kelanjutannya. Kerugian nasional. Dari berbagai temuan tentang peristiwa 1 Oktober 1965 dan genosida 1965 sampai 1966, ternyata skala peristiwa serta dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah diduga. Tak hanya menghilangkan nyawa 6 perwira tinggi, 1 perwira pertama, 2 perwira menengah di Yogyakarta, Angkatan Darat, dan putri kecil seorang jenderal, tapi juga menyebabkan tewasnya ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI. Puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan. Banyak keluarga tercerai-berai, kehilangan kesempatan membesarkan anak-anak mereka secara layak, dan banyak pemuda kehilangan kesempatan memainkan peranan penting di masa depannya. Sejarawan UGM Abdul Wahid yang kini tengah meneliti dampak peristiwa G30S 1965 di berbagai universitas di Indonesia menemukan fakta adanya genosida intelektual. Dari 10 kampus yang ditelitinya diperoleh data sekitar 299 dosen dan 3.464 mahasiswa ditahan, hilang atau bahkan tewas sehingga berhenti dari kegiatan belajar mengajarnya. Intelektual kiri UGM menempati urutan pertama yang paling banyak disingkirkan, meliputi 115 dosen dan 3.006 mahasiswa. Selain dosen dan mahasiswa, dalam disertasinya tentang standarisasi pendidikan guru sekolah di Indonesia 1893 sampai 1969, sejarawan UGM Agus Suwiknyo menemukan pula fakta hilangnya guru-guru sekolah yang berafiliasi kepada PKI. Akibatnya, banyak murid sekolah kehilangan guru-gurunya yang kritis serta memiliki kesadaran politik. Sebagian besar mereka tergabung dalam organisasi PGRI non-fak sentral yang dinyatakan terlarang berdasarkan keputusan nomor 85/Kogam 1966 yang ditandatangani Soeharto pada 31 Mei 1966. Kesempatan untuk mengabdi ilmu pengetahuan di tanah air juga terhambat bagi para pemuda yang sebelum 1 Oktober 1965 berangkat tugas belajar ke luar negeri.
Mereka yang mendapatkan beasiswa Ikatan Dinas dari Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) atau dari jawatan kerjanya masing-masing, terpaksa mengurungkan niatnya pulang untuk menghindari penangkapan. Banyak dari ex-mahasiswa Ikatan Dinas Mahit itu yang akhirnya bekerja di luar negeri, mengamalkan ilmunya dan keterampilannya untuk negeri orang. Tak hanya di bidang pendidikan, genosida 1965-1966 pun berdampak negatif bagi gerakan buruh. Sebagian besar buruh yang berafiliasi dengan PKI dipenjara, hilang atau bahkan tewas, atau tuduhan terlibat peristiwa G13 1965. Berdasarkan keputusan nomor 58/Kokam 1966, ada 62 organisasi serikat buruh di bawah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI) yang dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Kegiatan kesenian dan kesusastraan yang dinamis penuh kontestasi ide sebagaimana yang pernah terjadi pada era 1960-an baru berakhir tragis karena sebagian besar seniman dan sastrawan kiri ditahan bahkan terbunuh. Pertarungan ide berakhir dengan pemenjaraan. Karya-karya sastra buah tangan sastrawan terkemuka Pramudia Ananta harus dibaca secara sembunyi-sembunyi di bawah ancaman subversif selama Soeharto berkuasa. Penumpasan kaum intelektual, pegawai dan buruh yang berafiliasi dengan PKI dan pemerintah Soekarno ternyata berdampak pula pada berhentinya beberapa proyek-proyek pemerintahan. Antara lain, Komando Pelaksanaan Proyek Industri Penerbangan Kopelopit, embrio industri kedirgantaraan nasional, berhenti beroperasi karena turbulensi politik 1965. Pemimpin Kopelopit Kurwet Kartadireja ditangkap dan rencana mendirikan industri penerbangan nasional yang kuat dan mandiri di era Soekarno batal. Bersambung. Nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerugian nasional akibat genosida politik 1965-1966. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.